Jadi pada video kali ini kita akan mempersiapkan software pendukung untuk mendevelopment sebuah website. Jadi di desktop ini sudah saya siapkan ya folder web standar, lalu ada software pendukung. Nah, di sini ada dua pilihan nih. Jika kalian menggunakan MacBook seperti saya, masuk ke dalam Mac, atau jika kalian menggunakan Windows, kamu bisa masuk ke dalam folder Windows. Di sini sudah saya siapkan Sublime Text Editor ya. Setelah itu kita install. Nah, kita tunggu dalam proses installnya. Baik, jika di Mac hanya seperti itu, kita hanya perlu mengcopy subline ke dalam folder application. Namun jika pada Windows, kamu wajib untuk mengklik button next dan yang lain-lain, oke? Kamu hanya perlu untuk mengikuti installation saja di dalam Windows itu. Nah, kita sudah menginstal Sublime ya. Yang kedua itu ada Google Chrome. Untuk saat ini saya tidak menyediakan Google Chrome versi Windows ya. Karena ketika saya downloadnya versi Windows, itu tetap diarahkan ke dalam MacBook. Jadi mungkin kamu bisa mengunduhnya dari web officialnya ya. Baik, saya sudah siapkan Google Chrome, saya akan menginstalnya. Jadi tidak perlu khawatir ya, kalau kamu belum punya Google Chrome, kamu bisa mengunduhnya di official website Google. Itu gratis. Nanti kamu bisa milih untuk versinya itu Windows, Mac, atau Linux ya, seperti itu. Baik, untuk Sublime dan client browser, saya sudah menginstalnya sekarang. Yang perlu dilakukan adalah, saya akan mencoba membuat satu halaman HTML untuk untuk mengecek ya, apakah benar software pendukung yang kita install ini sudah benar bisa dijalankan untuk kedepannya. Baik, hal yang perlu saya lakukan adalah membuka Sublime. Saya akan mencari Sublime saya. Nah, seperti di sini. Jika kamu menggunakan Windows, kamu bisa mengunjungi menu Start, lalu pilih Sublime ya. Di sana tersedia. Nah, ini adalah tampilan awal Sublime. Seperti ini. Lalu kita pilih menu File, New File. Lalu setelah itu kita File, Save As. Nah, ini kita simpan di dalam desktop, web standar. Lalu kita buat folder baru, yaitu Project. Nah, nanti semua file kita ada di sini ya. File pembelajaran. Kita beri nama index.html. Kenapa saya memberi namanya index? Karena indeks ini adalah sebuah halaman di mana ketika kita mengakses sebuah website, maka halaman ini akan benar dituju. Jadi halaman ini yang paling pertama dikunjungin ya, yang paling dibuka oleh server kita yaitu indeks. Nanti juga ada index.php, ASP, dan lain-lain. Oke. Jadi justru saya menyarankan kita memberi nama suatu file ini indeks ya. Karena ketika kita mengunjungi sebuah website yang dikunjungi awal file itu namanya indeks. Baik. Seperti pada PowerPoint sebelumnya, untuk membangun struktur HTML, kita perlu mendeklarasikan terlebih dahulu dokumen tentang HTML yang akan kita gunakan. Jadi misalnya saya akan menggunakan HTML5 ya. Nah, ini mengartikan bahwa kita akan membuat sebuah file index.html versi 5 dengan mendeklarasikan tanda seru doctype spasi HTML. Seperti itu. Nah, lalu kita sudah membuat strukturnya ya, seperti ini.
HTML, head, title, body, HTML. Nah, saya di sini menyarankan Anda menggunakan Sublime. Fungsi utamanya yang pertama adalah kita bisa mengenal lebih dalam tentang coding. Itu kita bisa menghafalnya secara perlahan. Yang kedua, kita dibantu dengan autocomplete. Misalnya kamu mau buat HTML lagi di sini. Kamu hanya ketik buka kurung HTML lalu jadi seperti ini. Inilah yang disebut dengan autocomplete code. Oke. Jadi tidak terlalu makan banyak waktu ya untuk mengetik lagi. Nah, sekarang kita buat judul baru. Ini adalah judul website kita. Misalnya belajar HTML. Kita simpan. Lalu beri nama kamu. Nah, seperti ini. Lalu ini adalah title ya. Layaknya index.html ini. Nanti di browser ada tulisan seperti ini, belajar HTML Angga Rizky. Nah, untuk di body kita gunakan paragraf. Gunakan tag paragraf atau kamu bisa menulisnya dengan seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kamu bisa tulis, halo, saya baru belajar website. Oke. Sekarang kita coba simpan, save. Lalu kita pergi ke desktop, ke web standar, lalu project. Setelah itu kita buka dengan Google Chrome. Maka kita akan melihat hasilnya ya. Oke, open. Nah, ini sedang di load. Nah, seperti itu. Jadi, title ini untuk mendeklarasikan di tab bar, belajar HTML, Angga Rizky. Lalu ini adalah bodinya, menggunakan tag paragraf. Oke. Tentunya kamu juga bisa membuat paragraf baru lagi. Misalnya di sini saya untuk membuat lorem. Seperti ini. Simpan dan coba refresh halaman kamu, maka seperti ini. Oke. Saya rasa cukup untuk video penginstalan dan untuk membuat halaman baru HTML. Selanjutnya nanti kita akan lebih dalam lagi tentang HTML ya, tentunya. Baik, saya rasa cukup dan semoga bisa dipahami. Sampai jumpa.